Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peternak unggas sebaiknya memiliki pengetahuan tentang sistem pencernaan pada unggas yang dipeliharanya. Hal ini bermanfaat agar peternak mengetahui bagaimana pakan dicerna dalam tubuh unggas dan apa saja yang bisa dilakukan agar pakan yang diberikan dapat lebih efisien. Pengetahuan sistem pencernaan pada unggas memberi gambaran bagaimana pakan mulai dimakan, diserap dalam tubuh, sampai sisanya dikeluarkan. Sistem pencernaan pada unggas berbeda dengan sistem pencernaan pada ruminansia yang memiliki gigi untuk mengunyah. Sistem pencernaan pada unggas dimulai saat makanan masuk melalui paruh dan berakhir pada kloaka. Prinsipnya pencernaan pada unggas terjadi secara mekanik dan pencernaan secara kimia atau enzimatis. Pencernaan secara mekanik pada unggas yaitu pencernaan dengan kontraksi otot saluran pencernaan. Sedangkan pencernaan secara kimiai yaitu pencernaan terjadi dengan adanya bantuan enzim yang dihasilkan dari saluran pencernaan. Organ-organ pencernaan pada unggas terdiri dari paruh, esofagus, tembolok, proventriculus, ampela, usus halus, usus buntu atau sesum, usus besar, dan berakhir di kloaka. Berikut ini fungsi dari organ-organ pencernaan pada unggas. Paruh merupakan mulut bagi unggas, merupakan rahang bawah dan rahang atas yang menandung. Paruh berfungsi untuk makan dan minum pada unggas. Paruh menghasilkan air liur atau saliva. Paruh yang langsung mengambil makanan untuk dicerna lebih lanjut, sedangkan makanan masuk ke dalam paruh, kemudian lidah akan mendorong makanan masuk ke esofagus. Lidah juga berperan membantu menelan makanan. Kemudian dengan adanya saliva atau air liur mempermudah makanan masuk ke dalam esofagus. Esofagus sering juga disebut sebagai kerongkongan. Kerongkongan merupakan tabung berotot yang dilalui makanan untuk proses pencernaan berikutnya. Esofagus membentang di sepanjang leher dan torak. Pada esofagus terjadi gerakan peristaltik untuk mendorong makanan masuk ke pencernaan berikutnya. Permukaannya yang licin pada esofagus memudahkan makanan masuk ke dalam tembolok. Tembolok merupakan salah satu pelebaran kerongkongan yang terdapat di antaranya proventriculus atau lambung kelenjar dan mulut. Setelah makanan masuk ke dalam tembolok, makanan akan disimpan sementara. Makanan pada tembolok akan dilunakkan oleh getah yang dihasilkan oleh tembolok dan bakteri yang menghasilkan asam. Pencernaan selanjutnya terjadi di proventriculus. Kelenjar terletak di antara kerongkongan dan ampela. Di sini terjadi pencernaan secara enzimatis yang merubah makanan sehingga mudah dicerna. Pencernaan di proventriculus terjadi dalam waktu yang singkat. Setelah dicerna di proventriculus, makanan masuk ke dalam ampela atau gisat, atau disebut juga perut otot. Ampela berada di antara proventriculus dan bagian atas usus kecil.
Ampela memiliki otot yang kuat dan permukaan yang tebal. Di sini terjadi pencernaan secara mekanik. Makanan akan digiling dengan bantuan batu-batu kecil yang sebelumnya dimakan oleh unggas, sehingga makanan berukuran lebih halus lagi. Setelah dicerna di ampela, makanan masuk ke dalam usus kecil. Mukosa usus halus berfungsi untuk menggerakkan makanan dan memperluas permukaan untuk menyerap sari-sari makanan oleh vili-vili pada dinding usus. Pada usus kecil terjadi pencernaan secara enzimatis karena usus dipenuhi oleh berbagai jenis bakteri penghasil enzim. Enzim dalam usus kecil akan merubah protein menjadi asam amino, sedangkan lemak dirubah menjadi asam lemak dan gliserol. Keseimbangan jumlah bakteri dalam usus akan berpengaruh terhadap efisiensi pakan untuk kebutuhan pokok dan produksi. Unggas memiliki dua saluran usus buntu atau yang disebut sesum. Pencernaan juga terjadi sedikit pada usus buntu. Saluran pencernaan ini terjadi pencernaan karbohidrat, protein, dan absorpsi air. Pencernaan selanjutnya terjadi pada usus besar. Usus besar memiliki diameter 2 kali dari usus halus. Usus besar berfungsi merombak sisa-sisa pakan yang tidak dicerna menjadi feses. Terjadi absorpsi air kembali. Air yang banyak pada usus besar yang berguna untuk menambah dan mengatur keseimbangan kadar kandungan air pada tubuh unggas. Proses pencernaan terakhir terjadi pada kloaka. Kloaka merupakan tempat pengeluaran sisa-sisa atau ampas pencernaan dan urin. Setelah makanan selesai dicerna, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui kloaka. Urin juga akan dikeluarkan bersama feses. Efisiensi pencernaan pada unggas sering dikaitkan dengan feed conversion ratio atau FCR. FCR adalah perbandingan jumlah pakan yang dikonsumsi unggas per kilogram dikonversi menjadi berat badan hidup yang dihasilkan dalam kilogram atau menghitung jumlah pakan yang diberikan dengan hasil produksi atau berat badan hidup yang didapatkan. FCR digunakan untuk mengetahui efisiensi penggunaan pakan. Oleh karena itu, sangat penting diketahui oleh peternak agar tidak terjadi pemborosan pakan. Hal ini berkaitan juga dengan pendapatan yang akan diperoleh oleh peternak. Rumus FCR itu sendiri, feed intake berbanding bobot badan unggas. FCR dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya jenis pakan yang digunakan, genetik unggas yang dipelihara, kesehatan unggas, suhu dalam kandang, dan manajemen pemeliharaan. Faktor-faktor ini harus diperhatikan oleh peternak agar pakan yang diberikan pada ternak lebih efisien. Demikian liputan kali ini tentang sistem pencernaan pada tubuh unggas. Semoga liputan kali ini bermanfaat untuk sahabat maestro sekalian. Sampai jumpa di liputan akan datang. Tetap semangat dan salam satu hobi.